Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, uh, sahabat-sahabatku semua. Pada siang hari ini saya ingin menjelaskan mengenai bisnis di bidang trading. Ya. Trading entah itu sifatnya trading saham, trading Bitcoin, trading forex, ya, ataupun juga trading yang sifatnya menggunakan melalui pasar modal, ya, baik di dalam pasar modal di dalam negeri ataupun di luar, entah itu Nikkei, Hang Seng, ataupun juga pasar modal Amerika, ya. Di mana kalau pasar modal Amerika memang sudah menjadi barometer dari seluruh pasar modal yang ada di dunia, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin sempat kita ada di diskusi di grup, ya, di grup WA, yang di situ memang saya yang membuat grup. Nanti kalau teman-teman ingin ikut masuk di dalam grup WA kita, silahkan, ya. Jadi bahwa ini usaha ini sangat berisiko, ya, sangat berisiko tinggi, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di zaman yang seperti saat ini, ya, di mana terlebih setelah juga Tuhan izinkan pandemi melanda seluruh dunia, menurut saya semua sektor bisnis itu sama, sangat berisiko tinggi, ya. Nah, tetapi kan pada akhirnya kuncinya bagaimana kita mempersiapkan, ya, dan belajar dengan benar-benar satu bidang usaha, ya, sebelum kita berani memasuki bidang usaha tersebut, ya. Karena sangat mungkin bahwa bidang usaha tersebut adalah semua baru, ya. Terlebih kalau seandainya ini menjadi satu bidang usaha tambahan, ya, sampingan, atau apabila dari sebelumnya seorang profesional, ya. Nah, mengenai masalah risiko itu menurut saya sebenarnya hampir sama saja. Dua-duanya punya risiko tinggi, baik di dalam bisnis trading saham maupun di dalam usaha yang konvensional, ya. Pada saat dulu saya punya background, saya berusaha di bidang farmasi, ya, kurang lebih, ya, retail full farmasi, yaitu obat-obatan, ya, otomatis karena apotek, ya, kita jual obat-obatan. Nah, setelah itu 2011 saya mengembangkan usaha di bidang alat kesehatan. Padahal itu sebenarnya nggak begitu jauh, ya, teman-teman, antara bidang farmasi dan alat kesehatan. Tetapi itu pun juga sesuatu yang tetap berisiko tinggi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena faktanya bahwa saya juga membuat cabang, tidak semua cabang berhasil, ya. Ada juga yang akhirnya saya tutup, ya, tidak berkembang, dan ya saya otomatis mengalami resiko, ya, resiko kerugian, gitu. Ya, bisa dikatakan tidak sedikit juga. Atau yang sudah jalan dan akhirnya saya ubah, ya. Apoteknya sudah lama,
akhirnya saya berubah, betul-betul saya berganti kepada alat kesehatan. Karena apa? Karena dimanipulasi oleh staf saya, ya, oleh kepala toko saya. Saya mengalami kerugian yang besar. Sama saja, ya. Ya, akhirnya apotek, bahkan itu sebuah apotek yang dulu saya rintis cukup lama. Dalam artian itu ya saya pikir menjadi satu kebanggaan bagi diri saya karena itu apotek yang pertama gitu ya. Dan akhirnya saya tutup. Saya ganti usaha full alat kesehatan. Nah, itu juga kita mengalami risiko tadi, kerugian ya, yang tidak sedikit gitu ya. Dan itulah saya katakan ya, bahwa semuanya bagaimana kita mempelajari dengan sungguh-sungguh ya, satu bidang usaha, ya, mempersiapkannya, dan pada saat menjalankannya pun juga harus betul-betul punya komitmen, konsisten di dalam memanage dalam keuangan, ya, sistem keuangannya. Gitu. Jadi bidang usaha apapun, ya, baik konvensional maupun sifatnya trading, ya, trading saham dan lain sebagainya. Terus ada juga beberapa hal sekarang mungkin katakanlah di dalam usaha konvensional, bagaimana kita tahu bahwa persaingan makin ketat, ya. Dan juga bagaimana kita tahu terlebih lagi di Indonesia, nah, sistem perpajakan yang berubah-ubah, aturan perpajakan yang berubah-ubah, ya. Dan perizinan juga, ya, masih banyaknya pungli, ya. Itu juga bagian satu permasalahan tersendiri di dalam bisnis konvensional. Nah, itu plus bisnis ya. Saya kan kalau di dalam bisnis trading saham udah nggak usah pusing mengenai perizinan, mengenai pajak, gitu kan. Pajak kan sudah jelas ya, pada saat kita jual beli saham sudah dikenakan pajak, dan tinggal mungkin pajak penghasilan saja apabila kita memang sudah profit konsisten, gitu kan. Itu kan juga bagian dari plus minus juga, ya, dari ya, trading tadi. Nah, makanya dan juga bagaimana kita harusnya menempatkan, ya, khususnya di dalam trading saham. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Ya. Dalam artian apabila kita berinvestasi di dalam trading saham, ya, itu harus benar-benar dari modal yang dari tabungan yang ada, jangan dari modal utangan, ya. Jangan sekali-kali utangan kartu kredit, utang yang lain, ya. Jadi betul-betul, oh ya, kita kumpulin dulu secukupnya, baru kita masuk di dalam dunia trading tadi. Ya, itu suatu aturan yang baku ya. Mungkin kalau konvensional ya, walaupun saya secara pribadi pengalaman saya hutang bank, saya tidak menganjurkan juga sih sebenarnya ya, seseorang memulai usaha baru dengan melakukan pinjaman bank. Ya. Kalau memang ada tabungan, ada mungkin pinjaman dari mertua, ya nggak apa-apa gitu ya.
Kan istilahnya ya mertua ikut modalin menantu ya masih oke lah. Asalkan ya tetap kasih tahu juga ada resiko-resiko ya. Jangan sampai jadi ribut keluarga. Jadi itulah gambaran bahwa di mana sebenarnya perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa waduh trading saham, trading forex ini sangat berisiko jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis konvensional. Menurut saya sih tidak juga ya. Karena toh banyak juga ya yang orang dari hasil uang pensiun dan lain sebagainya orang tersebut membuka usaha kuliner dan habis ya kan usaha buka toko apa, handphone dan lain sebagainya dan juga habis juga gitu ya. Ya, karena memang perbedaannya itu secara permodalan juga ada kelebihannya ya. Kalau di trading saham itu kan seperti yang trading stock option gitu ya. Saya itu sekitar 2000 US, 30 juta gitu ya. Tapi kalau kita mau buka toko handphone atau kuliner, wah 30 juta itu mungkin kurang kali ya. Ya. Karena harus sewa tempat ya. Kalau sewa tempatnya belum punya, kita hitung aja, anggap aja kita pasti nggak punya lah. Kalaupun kita punya mertua, punya orang tua, ya sebaiknya memang diperhitungkan sebagai sewa. Nah, yang kedua untuk beli peralatan dan lain sebagainya. Dan otomatis setiap usaha itu konvensional itu awalnya belum tentu langsung bisa menutup ya pengeluaran gaji, biaya promosi dan lain sebagainya. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ya inilah gambaran perbedaan antara bisnis konvensional ya dengan bisnis trading saham, trading forex, stock option dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan berbicara di lain sesi mengenai kenapa kita sebaiknya menggunakan kalaupun kita mau masuk ya menggunakan broker yang betul-betul broker ya. Apabila di trading saham IHSG ya broker yang betul-betul King Kong lah gitu ya di Indonesia, broker-broker yang cukup besar. Nah, kalau di Amerika ya broker yang benar-benar broker. Mau forex ya broker yang memang kelasnya kelas internasional jelas. Jangan yang tanda kutip sebagai bandar ya. Nah, karena pengalaman saya ya saya melihat dengan broker-broker yang sifatnya tanda kutip adalah bandar, ya kemungkinan kita para trader ini akan sulit untuk mendapatkan konsistensi di dalam profit. Ya. Karena kalau broker yang tanda kutip bandar ini, kemungkinan dia akan hanya menjadi pengecer, gitu ya. Kalau saya istilahkan itu pengepul, ya. Ya, mereka akan lempar lagi ke bandar besar, ya gitu kurang lebihnya. Sehingga otomatis mereka akan mengambil keuntungan, ya selisih komisi ataupun selisih uang jasanya, fee-nya, buy and sell-nya kemungkinan lebih besar dibandingkan broker-broker yang King Kong, ya broker-broker besar. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih ya. Ikuti terus. Saya akan mulai aktif lagi ya di sini. Juga nanti saya akan juga membuat video-video pada saat saya trading.
Dan ya semoga nanti saya lagi pikirkan format seperti apa di tahun ini. Memang saya merencanakan akan lebih fokus lagi untuk membuat kelas ya, karena ini pandemi sudah mulai turun ya, yang tatap muka atau kelas yang sifatnya free dulu ya, free seminar ya seperti itu, untuk bagaimana kita masuk di pasar modal Amerika ya, melewati broker King Kong ya. Dan oke, terima kasih, jangan lupa like, share YouTube saya ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan juga selamat mungkin makan siang yang sudah selesai sholat Jumat bagi saudara-saudaraku umat muslim. Shalom.